ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ما بعد، حضرة المكرمون والمحترمون حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Yang ulun hormati segenap para habaib, wa min afadilihim al-mukarram al-habib Faisal al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah zahirah wa batinah. Wa kadzalikal mukarramun wal muhtaramun, yang ulun hormati segenap para tuan guru, wa min afadilihim fadilatul ustad Zulkifli hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Dan juga yang ulun hormati segenap para masyayikh, para tutuha, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan sholawatan, dan juga wabil khusus yang ulun apresiasi dan ulun cintai sahibul bait, sahibul haflal mubarakah, sahibul majlis al-akh fillah al-haji Fadli beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan segala usaha beliau semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semoga keluarga beliau dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri beliau Allah jadikan putra putri yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, para hadirat, ada bubuhan bubinyan adakah? Oh, ada terlihat. Para ayahanda, para bunda, pak haji, mahaji, para dinda semuanya, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan zahiran wa batinah, serta dijauhkan dari segala mara bahaya, segala wabah, segala penyakit, terlebih penyakit virus corona, penyakit kolera, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya dan tidak diturunkan kembali, serta semoga hajat pian berataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa pian berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita, kesalahan pian berataan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal ibadah pian sampai pada malam hari ini semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah yang telah mengiau kita ke majelis yang mulia ini, sagan memuji sosok manusia termulia, sagan bersolawat kepada manusia teragung, teristimewa, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita semoga dengan selalu kita mengagungkan sosok manusia yang agung, dengan selalu memuliakan sosok manusia yang mulia,
kita di dunianya dijadikan oleh Allah sebagian hamba yang mulia, hamba yang terhormat, hamba yang bermartabat, hamba yang istimewa. Dan kelak kita terkumpul dengan manusia teristimewa, Sayyidina Muhammad SAW, dan di tempat yang sangat istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kawam menatap melihat zat yang maha istimewa, Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fi'ula. Amin ya rabbal. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita Nabi kita Muhammad, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau serta pengikut beliau, pembela beliau, pecinta beliau, sampai dengan kita pada taan dan orang-orang setelah kita sampai dengan akhir zaman nanti insya Allah. Malam hari ini kita semuanya dapat membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di antara pembuktiannya adalah kita rancak bersolawat kepada beliau, rancak memuji beliau, rancak mengagungkan beliau, rancak duduk di majlis beliau. Alhamdulillah. Kenapa kita harus memuliakan Sayyidina Muhammad? Kenapa kita harus mengagungkan Sayyidina Muhammad? Mengagungkan hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maknahu wallahu alam bimuradihi wallahu a'lam bishawab, yang artinya ujar Allah Subhanahu wa ta'ala falladzina amanu bihi, maka adapun mereka yang iman bihi kepada Rasulullah, bihi kepada Sayyidina Muhammad, bihi kepada utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beriman kepada Rasulullah, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan mereka selalu memuliakannya, memuliakan, azimu, wa azzaru ay azimu, selalu memuliakannya, wa nasaru, dan selalu membelanya. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah dan bagaimana cara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak cara. Di antaranya dengan kita bersolawat. Orang dandutan di sana, kita bersolawatan di sini. Bujur Pak Bujur. Nah, orang jogging di sana, di diskotik. Ya, kita bergoyangan juga di sini, tapi kita membaca syair, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Ini masuk kategori memuliakan Rasulullah. Kita selalu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita baca syair, banyak-banyak kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammad, banyak-banyak kita menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak kita menyambat ngaran beliau. Ini cara mengagungkan. Ya, begitu juga menghidupkan sunnah Nabi. Kita datang ke majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis siapa gerangnya? Majlis siapa nih? Hah? Majlis siapa? Majlisnya Rasulullah. Kata Abdullah At-Tustari, semua majlis yang di dalamnya terdapat pujian dan syair-syair dilantunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memperhatikan kita siapa? Rasulullah. Yang peduli dengan kita siapa? Rasulullah. Yang menghirani kita siapa? Rasulullah. Tidak mungkin orang yang selalu datang ke majlis taklim itu tidak dihirani oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang yang baca solawat tidak dihirani oleh Rasulullah.
Tidak mungkin orang yang memuji Nabi Muhammad tidak dihirani oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kafir saja dihirani oleh Rasulullah, orang yang memusuhinya dihirani oleh Rasulullah, orang yang kurang ajar dengannya dihirani oleh Rasulullah. Kalau benda mati dihirani oleh Rasulullah, bagaimana dengan manusia yang sempurna, yang mempunyai sifat dan akhlak serta kepribadian mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada dihirani oleh Rasulullah, kada mungkin. Pian datang ke sini dihirani oleh Rasulullah. Pian datang ke sini diberikan titel, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jabatan pian? Tidak tanggung-tanggung. Jabatan pian itu adalah Habibullah. Alhamdulillah. Percaya kada percaya pian? Jabatan pian itu adalah Habibullah. Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada bubuhan guru Zulkifli, kepada pengikut guru Zulkifli, kepada jamaahnya guru Zulkifli, mereka yang mencintai Allah, maka umpati aku, ikuti aku, pingkuti aku. Siapa yang harus dipingkuti? Rasulullah. Kita datang ke sini kan semata-mata sagan mempingkuti Rasulullah, mengumpati Rasulullah. Bujur apa bujur? Mengumpati kehendaknya Rasulullah. Rasulullah menghendaki kita bersolawat, datang kita ke sini bersolawat. Rasulullah meminta kita untuk menuntut ilmu, kita datang ke sini menuntut ilmu. Bujur apa bujur? Allahu akbar. Levelnya Habibullah, maka umatnya diinkludkan, diumpatkan, dipingkutkan kepada Rasulullah menjadi Habibullah juga. Ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah, umatnya kada dapat titel Khalilullah, umatnya kada ada. Tapi Nabi Muhammad itu Habibullah, umatnya Habibullah. Yuhibbukumullah, Allah katuju lawan pian, berarti pian ini Habibullah. Makanya orang yang datang ke majlis itu bauntung. Bujur apa bujur? Bauntung benar pian datang ke majlis, dapat segala-galanya, dapat dunia, dapat akhiratnya. Alhamdulillah. Jangan koler datang ke majlis, apalagi majlis ini majlis Rasulullah, apalagi pada malam hari ini maulidnya Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Al-Hafidh, ya, Al-Imam Al-Hafidh, Al-Imam Suyuti, Al-Hafidh itu minimal 100.000 hadis hafal. Ada gampangan 100.000 hafal. Ya, ulun aja terus terang aja kada hafal 100.000 hadis itu kada hafal. Ya, Habib Faisal mungkin hafal 100.000 minimal itu. Kawa digelar Al-Hafidh. Allahu akbar. Ya. Coba bayangkan, ujar beliau, man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'allahu anhul bala wal waba wal qahd. Siapa orang yang membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad mulai daripada lahirnya sampai dengan pertumbuhannya. Nah, kita di sini membaca sejarah Nabi Muhammad apa kada? Membaca kan? Kada bib ulun di sini baca Maulid Habsyi, isinya apa? Kandungannya apa? Bujur apa bujur? Itu kandungannya pujian kepada Nabi Muhammad, menceritakan tentang sejarahnya Rasulullah mulai dari lahir sampai pertumbuhannya beliau. Bujur apa bujur? Maka apa manfaatnya? Biar kita jelas. Manfaat orang yang selalu hadir di majlis maulidnya Nabi besar Muhammad. Ujar Al-Imam Suyuti, rafa'allahu anhul bala wal waba, Allah akan angkat darinya bala. Bala itu perkara yang menimpa kita dan kita kada katuju. Itu bala, semua bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wabah, kemudian wabah. Apa itu wabah? Penyakit
wabah termasuk acil kuruna. Bujur-bujur, penyakit apa bukan itu? Penyakit. Itu wabah, itu diangkat oleh Allah. Maka jangan takut pian, ya, jangan sampai takutan kalau datang ke majelisnya Rasulullah, apalagi membaca sejarahnya Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Kita ini fi zimmatillah, fi zimmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah tanggungannya Allah dan Rasulnya. Bujur apa bujur? Nang mengatur penyakit siapa? Allah. Jangan takut. Nang kita baca maulid ini, maulidnya siapa? Maulidnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang mungkin Allah membiarkan pecinta kekasihnya itu dalam keadaan susah, gelisah, bermasalah. Kadang mungkin pasti dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Maka jangan takut ya, insya Allah tidak ada. Jangankan menimpa, hendak beparak. Si acil corona nih hendak beparak, itu kadawani sedikit. Hendak beparaknya kadawani. Jangan deh, itu bukan padangku, takutan. Bukan padangku, takutannya. Masya Allah, tidak ada. Ya, karena yang kita lakukan di sini semuanya adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Yang kita dengar adalah ceritanya kehidupan Nabi Muhammad. Yang kita simak di sini adalah cerita keluhuran dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada, yang pasti kita dapatkan itu adalah kita keluar dari tempat ini, kita sudah dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kita keluar dari tempat ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni dosa kita, harus yakin kita. Allah yang menyampaikan, innallaha la yukhliful mi'ad, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa-dosa pian oleh Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang itu cinta kepada Allah, min alamatil muhib lillah mutaba'atu habibih. Di antara tanda, ini tandanya banyak, cuman di antaranya saja, di antara orang itu menyatakan cinta kepada Allah, maka terbukti, tercermin orang itu katuju mengumpati Rasulullah. Mengumpati Rasulullah dari segi apanya? Min aqwalih wa af'alih wa sifatih wa syari'atih wa tabi'atih. Mengumpati dari sisi akwal, pandirannya. Kada asal bepandir, bujur apa bujur? Kada mau aku bepandir, kecuali pandiran tadi itu memberikan manfaat kepada orang. Kalaunya kada kau memberikan manfaat dari pandiran kita, lebih baik sholawat kepada Nabi Muhammad. Nyata-nyata sudah. Bujur apa bujur? Nyata-nyata berzikir kepada Allah. Ya. Kalau kada kawa sudah berdiam. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali solawat nih, oleh Allah diberikan 10 rahmat. Dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Satu kali solawat 10 dapat, pasti sudah itu. Bujur adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bila taraddudi wa a'maluna bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Biasakan solawat ya ulama kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Solawat itu pasti diterimanya. Amunnya selain daripada itu masih diseleksi, diselektif, dilihat-lihat, diitihi, diteliti. Mana nang buruk, mana nang baik, mana nang ikhlas, mana kada ikhlas. Bujur. Tapi pian solawat di majlis ilmu, pian sambil behonjoran, pian sambil unggut-unggut karena mengantuk, ya, pian sambil melihat Androidnya, pian sambil WA-an, sambil selfie, sambil makan, tetap sampai kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah. Hatmun, pasti diterimanya itu bila taraddudi, tanpa diragukan lagi. Alhamdulillah. Itu solawat itu, keunggulannya solawat itu kandungannya 2, ya solawat, ya zikir.
Bujur apa bujur? Amunnya zikir, ya zikir. Kada masuk kategori sholawat. Tapi ketika kita sholawat kepada Nabi, masuk kategori sholawat dan zikir. Jadi mendapatkan dua poin. Makanya hendak lakas mendapatkan makom dan sampai kepada Rasulullah, langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rancaki sholawat, banyaki sholawat, datangi majlis-majlis sholawat. Allahu Akbar. Ada satu cerita, orang itu diuji dengan hutang. Nih manfaat sholawat, biarkan kada pengoleran bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya kada kegampangan ini manfaat sholawat ini. Orang ini kan macam-macam nih diuji nih. Ada diuji dengan sugih, ya kelak. Ini Haji Fadli ini tergolong orang sugih kelak. Tergolong orang sugih. Ini berarti diuji tuh. Diuji dengan sugih. Kawak kada nih menjalankan roda kesugihannya jadi. Tapi tandanya bagus bang. Kenapa? Mengolahkan majlis taklim. Jarang-jarang orang sugih itu mengolah majlis taklim. Bujur. Nah ada mengolah anak. Mamahnya banyak. Iya. Kada jar saikong aja baik. Saikong Samarinda, saikong Balikpapan, saikong Sangatta, saikong Kalsel Bulang 4. Anak dari sini 5, dari Balikpapan 3, yang karena dari Sangatta 6, dari Kalsel 7. Masya Allah. Memproduksi anak. Masya Allah. Ini alhamdulillah tandanya baik ini. Kenapa tandanya baik? Nih ada majlis taklim, cerminannya ini. Alhamdulillah. Allah luar biasa. Setiap bulan kan minggu di sini guru. Coba setiap hari, malam apa? Malam Sabtu datangan orang ke sini bersolawatan. Sudah sugi harta, sugi pahala pulang beliau nih. Orangnya halus saja. Tapi kalau ditimbang pian, gunung baratnya itu dengan sidin itu. Kan ada gampangan itu. Ini yang dicemburui sama malaikat. Dicemburui sama para sahabat itu, melihat sahabat yang lainnya pada sugihan, cemburu juga. Karena nyaman jadi orang sugih itu. Hendak memberi Habib, ada duitnya, ya kan? Nah, hendak membantu guru, ada duitnya. Amunnya kada besi duit. Ulun gin hendak membantu sidit tapi duit kedede jadi menghayal ngarannya. Menghayal ngarannya. Ini nanya hendak membantu lah sini guru. Nah, ada duitnya. Nah, hendak menukarkan otot dengan Habib, ada duitnya. Allah, karena sugih tadi itu. Nah, tapi itu termasuk cobaan juga. Amunnya kau menjalankannya dengan baik, lulus dari cobaannya, insya Allah tuh selamat dunia dan akhir. Beruntung, banyak untungnya. Nah kayak beliau ini sudah nyata-nyata harta beliau, sagan kehidupan beliau di alam akhirat. Allah, berapa guru yang datang ke sini, berapa habaib datang ke sini, berapa orang yang datangan juga ke sini, terkumpulan saban minggu di sini, bersolawatan, berzikiran, baca Al-Quran, sampai ada yang berkawinan di sini belajar. Masya Allah, luar biasa seperti itu. Berapa banyak pahala beliau dapatkan. Bujur apa bujur? Nah, kada hitungan lagi dah sudah pahalanya. Bingung malaikatnya, kebanyakan jangan sedih itu pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Di dunianya itu insya Allah dilancarkan oleh Allah. Kenapa? Perhatian dengan Rasulullah, katuju lawan Rasulullah, pasti Allah kada bakalan kada menghirani beliau. Bujur kada bakalan kada menghirani. Pasti dihirani. Orang yang menghirani Rasulullah pasti akan dihirani oleh Allah. Orang yang menghimungi Rasulullah pasti hidupnya dia akan dihimungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba pian cari orang yang katuju menghimungi Rasulullah akan selalu dihimungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dinyamankan hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Nah kayak bubuhan majlis tidak hidupnya aman terus. Apalagi bubuhan hadroh tuh. Nah saban hari kayak apa coba? Undangan terus, makanya lamak-lamak awak gono-gono, masya Allah, awak gono, iya kantong hibak duit, saya masih jomblo nih, muhanya muha jomblo, masya Allah, dihimungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Makanya himungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang diuji dengan apa? Diuji dengan hutang. Ada yang diuji dengan hutang, nang berisi ilmu diuji dengan ilmu. Manusia tidak lepas daripada ujian. Bujur. Iya,
ada lepas daripada ujian. Wah, guru nyaman kalau ada ujiannya aja. Nyaman terus, guru lama-lama, apalagi di bulan Maulid aja. Apalagi guru Zulkifli, aja, Masya Allah, bertambah tuh berapa kilo tuh aja. Ya Alhamdulillah, tetap tidak lepas daripada ujian. Ya, ini dikisahkan orang diuji dengan hutang. Ya, hutangnya sampai 500 juta supaya nyaman dipahami uang kita. Ya, rupiah ini. Tapi Bahari belum ada. Ini kisahnya zaman dahulu. Ya, pakai dinar. Ya, nggak plus sekarang dipakai rupiah. 500 juta hutangnya. Dengan bulan. Yang namanya orang hidup pastilah ada bau utang lah, ya kalau ada ya bau utang. Ada pian di sini yang kada bau utang? Kada ada lah, kada sedikit. Paling kada suah bau utang ya. Suah bau utang Bahari bibaina. Itu aja. Bau utang banyak sipulan. Kemudian satu persatu orang-orang tadi itu datangin. Ya, mana utang saya dibayarin, dibayar. Bingung sih dia. Waduh, habut kayak apa membayar utangnya. Ya, akhirnya pinjam sama orang kaya, ya, saudager, pembisnis, memborong kayak Haji Padli. Ya, beliau ini memborong nggak? Properti, pembisnis, berdagang. Masa, kok orang Banjar itu pasti berdagang. Iya, rata-rata itu berdagang. Maksud datang ini, pokoknya mendatangi orang sugih, pinjam, lebih dapat. Ya, 500 juta. Ya, batas waktu 1 bulan, insya Allah. Ya, sudah dibayari utang semuanya. Tetap sidin berisi utang juga 500 juta harus bayar. Kalau sudah jatuh temponya 1 bulan, sampai 1 bulan didatangi sama saudagar, sama orang kaya tadi. Perjanjian 1 bulan, ayo duitku kembalikan. Belum apa ini catatannya sudah ada. Nah catatannya. Ya, kayak apa ini? Wah, belum berisi duit aku nih, apa membayar? Ini sudah jatuh tempo pada kawan. Kada lagi istilah apa namanya, kesian tuh ada dah. Ya, harus bayar. Kalau kada, aku laporkan. Ya, dan aku seret Anda ke meja hijau, dibawa ke pengadilan. Ya, pakai pengacara. Ya, namanya kada berisi duit, ya sudah pasrah aja. Singkatnya, ini orang diadili. Sesampai diadili di meja hijau tadi, maka dijatuhkan hukuman tersangka sampai dia bisa membayar hutangnya. Masya Allah, singkat. Ya, sampai dia bisa membayar hutangnya, langsung di penjara. Akhirnya dia bingung, ya apa ini? Ya hakim, kalau memang seperti itu kejadiannya, aku harus berdiam di sel, di balik jeruji penjara. Ya, sudah aku terima sampai aku kawan bayar hutang. Tapi izinakan aku ini bulik terdahulu 1 malam barang. Hendak berizin dulu lawan anak bini. Belum tahu sih di rumah kalau aku di penjara kayak apa. Karena kau pas tahu punya siup. Ya, karena kelajuran pulang, meninggal. Bini seikongnya lagi. Ya, apa ini? Izinkanlah aku semalam ini, sampai esok aku balik lagi ke sini. Kada kau aja, ini sudah ketentuan. Ya aku memohon setumat izinkan aku. Baik, apa jaminannya jar? Kada percaya kan dengan aku? Kada percaya jar si hakim tadi. Oke, jaminannya adalah Rasulullah. Rasulullah dijaminakan. Hendak menjaminakan jam, kada berisi jam juga. Jaminannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai besok aku kada datang berbulik ke sini, aku nyatakan di hadapan pian, aku keluar daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jadikan jaminannya. Baik, ujar si hakim tadi, kalau memang sudah demikian jaminannya Rasulullah, aku izinkan. Kada kawa juga ditolak. Ini Rasulullah kada kegampangan yang dijadikan jaminannya. Waduh, ini hakimnya soleh Bahari. Iya, bukan di Indonesia, bukan. Bukan di Indonesia, Bahari. Hakim Wahid itu ada istilah bil fulus mulus, wala bil fulus mampus, sampai kuciakan dia di hadapannya tuh. Stop mas, kada ada.
tapi begitu dikeluarkan amplau, ya sudah ya. Langsung berubah. Ini begitu jaminannya Rasulullah, wah bergetar Sidin. Kalau sudah Rasulullah dijaminkan, kada kau berbuat apa-apa kok, ya sudah boleh. Tapi esok datang lagi ke sini. Kalau kada sesuai dengan janji pian, ya pian keluar daripada umat Nabi Muhammad karena pian telah mendustai Nabi Muhammad. Baik. Ya, akhirnya sampai ke rumahnya kisah dengan bininya. Ya, ujar bininya singkatnya sudah. Kalau begitu selagi kita ya menjaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Rasulullah tahu dengan keadaan kita dan kondisi kita serta kesulitan kita ini tuh. Nah, kada mungkin Rasulullah kada menghirani kita. Kita sholawat malam hari ini. Nah, keajaibannya sholawat. Kita sholawat malam hari ini, bang. Baik kata si abangnya, aku katuju dengan pemikiran pian ding. Kita sholawatan malam ini, sholawatan laki bini. Masya Allah, luar biasa. Ini namanya bini laki solehah. Wah, sholawatan dua-duanya. Tengah malam, nang lakinya teguring. Oh ya, teguring keuyuhan mungkin. Tapi emang itu skenario-nya Allah Subhanahu wa taala, diguringakan Sidin. Ternyata di balik guring Sidin itu beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah. SAW. Ini pembuktian kalau Rasulullah ini sangat perhatian dengan umatnya. Bukan hanya di masa beliau masih hidup, bahkan sampai beliau sudah intiqal ila rahmatillah, sudah intiqal min alamil fana ila alamil baqa, masih perhatiannya dengan umatnya. Bujur apa bujur? Itu pemimpin yang sejati, itu pemimpin yang bijaksana. Dan perhatian dengan pengikutnya, perhatian dengan pecintanya, tanggung jawab dengan yang mencintainya sampai titik terakhir, sampai masuk ke sorga. Analah arda wahid min ummati finnar. Aku kada rela, ujar Nabi, kalau masih tersisa saikong umatku tertinggal di dalam api neraka. Aku kada rela, ujar Rasulullah SAW. Artinya apa? Visinya Rasulullah, umatnya barataan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nang katuju dengan Rasulullah, barisan terdepan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawatan, mimpi dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu perhatiannya Rasulullah dengan umatnya. Ya, luar biasa. Ya. Ujar Rasulullah, hai fulan, aku tahu ikam lagi sulit, lagi susah, lagi payah, lagi mendapatkan ujian. Aku beri solusi ikam. Esok beisukan ikam datangi itu gubernur. Datangi gubernur. Sampaikan dengan Sidin salam dari aku Rasulullah SAW. Pertama. Nang kedua, amunnya Sidin kena betakun dengan pian, jangan mengada-ngada, jangan dibuat-buat. Nah ya, apa buktinya? Kalau Rasulullah SAW menyampaikan aku, nah ya, kemudian ujar Rasulullah kena sampaikan dengan Sidin. Ya, kalau Sidin kada percaya dengan pian, Sidin mendapatkan salam daripada aku. Sampaikan, ujar Rasulullah, pian ini setiap malam bersolawat kepada Rasulullah tidak kurang daripada 1000 kali. Ini gubernur Bahari. Gubernur Bahari. Iya, sibuknya bersolawat, bukan sibuk ngitung duit, bukan sibuk ngitung proyek, tapi sibuknya bersolawat. Bayangkan setiap malam 1000 kali. Kita gitu belum tentu, bujur-bujur. Ini gubernur banyak gawian, kada kurang daripada 1000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, masih belum percaya, ujar Rasulullah, padahkan dengan Sidin malam ini Sidin baca sholawat. Tapi Sidin ini bingung. Kenapa bingungnya? Sudah sampai 1000 kah belum? Wah, sampaikan dengan Sidin, sholawatnya sudah sampai 1000 dan sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Karena habis itu Sidin percaya, pian minta, ujar Rasulullah, Sidin membayarkan hutang ikam. Bayarkan hutang. Karena sudah hatinya sudah baik dan sudah, ya kan? Nah, sudah lembut hatinya. Nah, sampaikan dengan Sidin, ujar Rasulullah, ya, pian bayarkan hutang aku 500 juta. Nah, itu sudah. Ya, besok esok awas jangan lambat. Karena bukan Sidin.
Subhanallah. Bu isokan pas terbangun kala. Nah semangat sih kada kau guring lagi sudah sampai. Beesokan langsung inya tulak ke wadah gubernur. Singkatnya berdapat dengan gubernur. Bujur apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kada percaya. Ya disampaikan dengan orang tadi itu. Bahwasanya ini tandanya kayak ini. Hanya percaya sih. Waduh, menangis. Pas percayanya, ya itu tadi sampaikan ujar Rasulullah, malam ini pian bersolawat. Nah, bingung pian bersolawat. Berapa jumlahnya? Ya kelak sampai kan sudah balum 1000 nih. Ujar Rasulullah sudah sampai dan sudah diterima oleh Rasulullah. Masya Allah, menangis di hadapan orang tadi itu. Nah, ya, habis itu gubernur aja. Balum lagi, sebuting lagi yang terakhir ini. Apa aja? Ada pesan lagi. Ini ada pesan. Ini yang intinya ini ya. Ujar Rasulullah, aku ini kan besi hutang. Ujar Rasulullah, tolong pian yang membayarkan hutangnya. Berapa aja hutangnya kan? 500 juta aja. Kecil aja itu. Setumat hadangnya. Oh my, cair. Cair. Setumat hadangnya. Masya Allah. Masuk ke kamar, luar biasa. Keluar bawa kantong duit, bukan kantong makanan. Nah, Masya Allah. Ujar orang tadi, 500 juta tapi banyaknya itu. Ujar si gubernur, nang aja. Ini sekabat ini isinya 500 juta. Aku ambil dari dana sosial. Diambil dari dana sosial. Bahaya sudah kada apalah dari dana sosial. Belum tungtung ini dari dana sosial aku ambil. Lah, nih sagan utang ikam. Bayarkan tuh utang ikam tuh. Sesuai dengan pesan Rasulullah. Nah nih sekabat 500 juta ini kada gampangan nih. Nah, bayarkan tuh utang ikam tuh. Ini dari dana sosial. Nah, meragap lagi di sini. Nah, nang ini aja. Wah, teganal lagi daripada ini. Teganal lagi. Nah, ini aja. Aku nih bujur aja. Himung hari ini. Pian menyampaikan itu salam Rasulullah. Sampai Rasulullah tahu dengan aku nih bersolawat lawan inya tuh. Himung aku ini. Allah aja. Begitu perhatiannya beliau lawan aku, ya Allah. Kada apa-apanya hartaku ini. Aku nih hendak bersedekah lawan pian jan. Dikira 1 juta 2 juta sedekahnya. Ternyata nah ini ya 2 kabat nih sagan pian sedekah dari aku. Nah aja. Ini 1 kabatnya 1 miliar. Wah. Untung kada siup orang tadi itu. 1 kabatnya 1 miliar. Nah 1 miliar segini. Nah. Kan sekabat lagi itu. Ya, setumbukan berarti itu. Nah, 1 miliar. Ini 2 kabatan ini. Ini 2 M. Kada bapaknya itu. Kada berarti semuanya itu. Sampah. Umai. Sampah. Coba dihuntal ke sini tuh. Barabut kita. Lah, bisa berkelahi itu. Sampahnya aja kita bisa berkelahi ya kelak. Nah, hintalus tumbat aja habis toh. Jangan kan duit bermiliar-miliar hintalu. Sampai ada nang menangisan apa semuanya hintalunya kada dapat nangisnya iya. Allah kuata. Ini jar 2 M bersedekah dengan pian. Oh nangis bertetangisan dua-duanya nih. Gubernur kah menangis juga berkat Rasulullah. Takutnya aja balik. Jujur nih pas pian besi madis ini dimudahkan kala. Nah, dimudahkan. Alhamdulillah bibayar. Cuman sebuting nang ngalih bibayar. Hendak bini kada kau. Sebuting gitu ngalih benar. Nang lain alhamdulillah terbuka bibayar. Alhamdulillah. Nang sebuting ini masih tertutup rapat-rapat pulang lagi bibayar. La ilaha illallah. 2 M setengah. Masya Allah. Himung ada kira-kira orang tadi itu. Nyata, nyata pian jangan 2 M pian nih. Nih, pian pas bulik dari sejarah Haji Padik kena. Stumat, jangan bulikan dulu. Aku terkesan dengan cerita Habib tadi jan. Ada gitu dulu jan. Aku masuk kamar dulu. Bawa 40 kabat. Masya Allah. Panas gitu. Nah aja. Kerja papanya nih bagiku jan. Masya Allah. Ini segan Habib Muhammad 20 juta, Habib Faisal 10 juta. Karena kada lawas ini cuma mukaddimah aja.
Masya Allah. Nah, pernah hadir ya. Nah, 500. Kayak apa tuh kira-kira? Himu nggak kada? Senang apa kada? Hendak kah? Kita hadangnya, Kada usah kita bayar 500.000, 50.000 kan barang. Sekarang habis makanan kena kan nukar rokok di jalan nyaman bayar. Aduh, lah begayaan je lah begayaannya. Bujuran juga bujuran. Dari kan berjambor kan di kamar kan bagi-bagi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Inilah orang yang ke-7 lawan Rasulullah. Dirani oleh Rasulullah. Luar biasa. Akhirnya sudah langsung bergegas nih karena kan janji nih. Hari itu juga harus mendatangi hakim karena hakim yang memvonis Sidin menjadi tersangka dan dipenjarakan sih. Terlalu benar hakimnya tuh. Masya Allah. Tapi hakimnya soleh bang. Masya Allah. Begitu datangi kepada hakim, tok assalamualaikum. Wah, assalamualaikumnya lain, bawa duit. Assalamualaikum orang yang bawa duit dengan assalamualaikum orang yang hendak ngutang tuh. Ada kalau sudah assalamualaikum. Kalau kada minta hendak mau utang tuh berarti minta sumbangan gitu. Sekan musolanya. Pada musolanya kada ada. Aduh, itu senuzan itulah. Datang ke hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama hakim. Begitu dibuka melihat mukanya orang ini langsung diragapnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diragap. Insyaallah. Ada apa aja orang tadi? Kim. Hakim kan. Kim ada apa? Nih, ada apa ini? Aku imam benarnya. Kenapa? Tadi malam aku didatangi Rasulullah berkat pian. Apa ujar Rasulullah? Ujar Rasulullah dalam mimpi itu tadi malam. Ikan bebaskan itu umatku, bebaskan. Ya, jangan diponis di penjara, jangan, bebaskan. Amunnya ikan membebaskan Sidin, ya, saya tanggung jawab nanti di yaumil kiamah. Saya tanggung jawab di mahsyar. Saya akan membela Anda. Ujar Rasulullah, kalau Anda membela orang yang sedang kesulitan. Allah, itu orang lagi kesulitan, dibebaskan aja. Aku akan membela Anda nanti di yaumil kiamah. Langsung itu si hakim, ya, kata lain-lain kecuali aku bebaskan dari status tersangka. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebas sudah. Stomat dah hadangi stomat. Ada Pak, ngambil makanan kah? Lain ya. Masuk ke kamar, keluar dari kamar, bawa duit pulang. Satu kabak isinya 500 juta pulang. Allahu Akbar. Nah, ini 500 juta. Apabila pian kena nih habis dari sini berdapat dengan orang tuh yang mengutangi ikam tuh, bayar nih uangnya 500 juta nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dapat berapa tuh? 3M. Kada lawas. Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu setemat. Aku buka dulu pintu. Pas dibuka ternyata orang yang mengutangi dari itu. Orang kaya tadi datang. Maksudnya datang mendatangi hakim, hendak meminta ke hakim untuk membebaskan orang tadi yang tersangka. Ternyata sudah terdahulu dibebaskan sama hakim, dan hakim siap untuk membayar, mengganti hutangnya. Nah, hutang Sidin tadi diganti sama hakim, dibayar. Masya Allah. Ujar orang tadi, ya hakim, nangis. Pas dilihat ada orangnya tadi di situ. Ya akulah, beragapnya. Masya Allah, pian ada di sini. Alhamdulillah, pian bebas. Kada ulun tuntut pian. Aku semalam mimpi dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Aku himung karena tadi malam aku didatangi Rasulullah. Ujar Rasulullah, bebaskan hutangnya si fulan. Akan aku bebaskan engkau dari jeratan api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba ya. Akan aku bebaskan engkau daripada jeratan api neraka. Bebaskan hutangnya si fulan. Baik ya Rasulullah. Makanya beesokan langsung datang ke hakim. Ternyata yang tersangka tadi itu ada di situ.
Akhirnya jangan dibayar hutang, kada usah, bebas sudah, ujar Rasul, bebaskan, aku bebaskan. Nah itu aku nih hendak berhadiah lawan Vietnam, berhadiah pulang. Allah, sugih mendadak kurang tadi. Pian boleh kena mencoba, datang besok besokan pian datang ke Haji Padri, nah, pinjam duit sini. Allahu Akbar. Ini cash dari Rasulullah SAW. Orang tadi itu bawa duit berhadiah dengan sidin, luar biasa. Kada sedikit uang, 1 M dibawa. Orang sugih, tai gigi aja 1 M. Ya Haji Padli itu dengar 1 M tuh, nah itu tusukan gigi, bukan tai gigi, tusukan gigi itu aja. Nah, sedikit aja orang sugih, dengarannya juga orang sugih. Nah, kada usah dibayar. Aku sudah dijamin oleh Rasulullah, dibebaskan daripada jeratan api neraka. Justru aku datang dengan pianangai, dari saking himungnya aku tuh, nah kada berarti harta bagiku. Aku ambil 1 M dari hartaku, aku berhadiah dengan piana. Nah, tolong terimakan, sampai minta tolong terimakan nangai. Masya Allah, nyata diterima, tenang aja, aku terima. 1 M. Jadi berapa dapat semuanya itu? 4 M. Masya Allah. Berkat apa itu? Berkat sholawat. Makanya Mah Haji Acil tuh di belakang sana, terlihat kan dari bebin yang sana. Melihat, nah curang. Pian kau melihat ulut pun kenapa melihat pian. Jadi kan terlihat mana yang bungas, mana raja, mana nang bujang, mana nang jahe. Tahu jahe? Janda herang. Kada terlihat, curang sidin. Kau melihat kita ya kala, kita kadang melihat sidin. Iya sudah, ada apalah. Untuk malam ini direlakan aja, direlakan. Tapi ingat jelah, banyaknya sholawat jelah. Apalagi musim ngalih nih, musim susah ini. Banyaknya sholawat kepada Rasulullah. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Orang yang banyak sholawat kepada beliau. Idza baqal aish, kata Rasulullah dalam kitab Afdhalus Sholawat yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini akurat. Ujar Rasulullah SAW, idza dhaqal aish, apabila engkau merasa ada kesusahan dalam kehidupan, jangan datang ke dukun, jangan. Sudah ikam susah tambah susah kalau datang ke dukun, bujur. Tapi datang kepada Rasulullah. Al-mu'ti wallah, wal ghasim huwa sayyiduna Muhammad. Yang membagi-bagi amplau itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kita hendak amplau isinya gonol, datangnya Rasulullah SAW. Ujar Rasulullah, idza dhaqa 'alaikal 'aish, apabila susah kehidupan kamu, falyukthiris salata 'alayya, banyaki sholawat kepada aku. Fa innaha, karena apa? Sholawat tadi itu ujar Nabi, tukshiful humum wal ghumum wa tukthirul arzak. Tukshiful humum, membuka tirai, terbuka, halatan dibuka dengan sholawat tadi itu. Kesusahan, kesulitan, galau, gundah, gelisah hilang, dihilangkan oleh Allah, ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya sholawat kepada Rasulullah. Ya, tukthirul arzak, sholawat itu akan menjadi pembuka keran-keran rizki. Masya Allah, sholawat kepada Rasulullah. Makanya abah guru ulun kadang alami, cuman ulun mendengar dari guru-guru yang ada di Martapura, ada sebagian nang nyambatnya di sini juga yang di Samarinda. Abah guru itu, abah guru sekumpul, tidak kurang sholawatnya kepada Rasulullah dalam sehari semalam dari 50.000 kali sholawat. 50.000 kali. Allahu Akbar. Nang 1000 kali sholawat tadi itu kayak gubernur tadi itu dikisahkan, sudah nyaman benar. Apalagi nang 50.000 kali sholawat kepada Rasulullah. Kayak apa? Kita ini hendak sugih tapi koler. Di majlis aja kita umbut-umbut teguring. Tapi kau berdoa, sugihkan aku ya Allah, sholawatnya ke dakon.
La ilaha illallah. Pak diancam oleh Rasulullah SAW. Wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Celaka orang yang kada kawa menatap keelokan wajahku pada hari kiamat ya Aisyah. Man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah. Siapa orang yang kada kawa menatap keelokan wajahmu wahai Rasulullah? Al-bakhil ya Rasulullah. Yaitu orang yang pemalas, orang nang seke. Wa manil bakhil ya Rasulullah. Siapa orang nang seke itu? Ujar Rasul, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu nang kada katuju sholawat. Sekalipun diperdengarkan ngaran aku ke telinganya, malah telinganya ditutupi supaya kada kawa mendengar sholawat, kada kawa mendengar ngaran Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang yang celaka. Ya, banyaki sholawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan Maulid. Allahu Akbar. Di bulan Maulid banyaki sholawat kepada Rasulullah. Dibuka pintu kebaikan, pintu rizki, keran-keran rizki dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan berkat malam hari ini kita ya memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir di sini yang berisi utang dibayar utangnya oleh Allah. Yang hadir di sini yang dalam keadaan sakit, garing, disenangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah daripada penyakitnya. Yang berisi keluarga, oleh Allah dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Karena ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang selalu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, membela Nabi, membela. Pian hadir ke sini membela Nabi. Kalau bisa di rumah pun pian tetap membela Nabi. Makan, mengumpati Nabi, itu membela Nabi. Apapun yang dilakukan kita ittiba kepada Nabi Muhammad. Sampai guring kita berusaha, guringnya itu mengumpati Nabi Muhammad SAW. Sampai kita berjalan, kalau bisa berjalannya itu mengumpati Nabi Muhammad. Kita berpandir, kita punya gaya, gayanya tadi itu mengumpati Nabi Muhammad SAW. Itu tandanya orang cinta dengan kekasih, selalu mengumpati apa yang menjadi gaya-gayanya, ya, pandirannya, akwalnya, afalnya diumpati. Ya, itu namanya cinta kepada Rasulullah. Kita mengumpati Rasulullah, gayanya Rasulullah diumpati, gaya pandirannya, gaya guringnya, gaya berjalannya, gaya makannya, gaya mandi, gaya masuk ke WC, gaya masuk ke masjid, gaya duduk di majlis, semuanya kita niat mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan kada menghirani Al-Qur'an. Dibaca itu Al-Quran, Al-Quran dibaca, jadikan Al-Quran pedoman, referensi dalam segala hukum Al-Quran. Karena orang yang menjadi ahlul Quran hum ahlullah wa khasatah.
Orang yang selalu bersampingan, berdampingan, bersahabat dengan Al-Quran, dia menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'ala Al-Quran amamahu qadahu ila jannah. Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat dia, pedoman buat dia, referensi dalam segala hukum buat dia, maka Allah akan posisikan orang tadi itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran. Maka ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul muflihun. Mereka itulah nang sesungguhnya bahagia, nang sesungguhnya himung, nang sesungguhnya selamat. Itu mereka yang beruntung, itu itulah mereka yang di dalam hidupnya selalu ngambil andil untuk kawal mencintai Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bukan menjauh dari Nabi, bukan menghalang-halangi orang yang mencintai Nabi, menghalang-halangi orang yang katuju dengan Nabi, menghalang-halangi orang nang hendak hadir ke majlis supaya kada hadir ke majlis dihalang-halangi. Bukan, tapi justru berusaha untuk supaya ikut serta apa yang digawe oleh Nabi, kita mengumpatinya supaya hidup kita selamat, hidup kita beruntung di dunianya. Dan insya Allah orang yang selalu bersama Nabi, merindukan Nabi, mencintai Nabi, jangankan manusia seperti kita yang oleh Allah dikaruniakan akal dan ilmu, benda mati saja itu gunung nang katuju lawan Nabi, oleh Nabi SAW menyatakan, hada jabalun Uhud yuhibbuna. Ini gunung Uhud katuju lawan aku. Wa nuhibbu, aku katuju juga lawan sidin. Oh, karena katuju itu gunung lawan Nabi, maka si gunung Uhud itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat dinyatakan itu gunung kena masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Itu benda mati, batu-batuan. Allahu Akbar. Karena katuju lawan Nabi, dijanjikan dia akan bersama Nabi di dalam surga. Apalagi pian besi muntung pian itu selalu bersolawat kepada Nabi. Muntung pian digunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pian yang paling mulia, inna arsalnaka rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Pian mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang paling gonol adalah Sayyidina Muhammad. Bujur apa bujur? Kan kadang ada orang itu berpadah nang kayak ini, ya. Anujar, yang penting kan dengan Allah. Kada usah lagi pelantara Rasulullah. Bungul. Kada usah lagi lewat Rasulullah. Rasulullah ini kan sama ya dengan kita. Belum tentu juga masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kita ini betul mengharapkan rahmat Allah. Amunnya Rasulullah itu rahmat Allah seikongan. Bujur-bujur. Itu rahmat Allah seikongan itu. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan engkau ke alam semesta ini melainkan engkau ini menjadi rahmat. Engkau ini rahmat Allah. Nah, engkau ini sebatangan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru rahmat-rahmat Allah ini yang sampai ke kita macam-macam itu dari situ sumbernya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rahmat Allah berupa harta, berupa kendaraan, berupa anak, berupa bini, berupa rumah. Itu rahmat-rahmat yang kecil, yang itu bersumber daripada rahmat yang paling ganal, yang menjadi batang rahmat itu adalah Sayyiduna Muhammad. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Ini sampai Allah yang menyampaikan, kalau bukan karena aku utus engkau menjadi rahmat di alam semesta ini, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah sebagian daripada rahmatku, dan itu percikan daripada engkau yang menjadi sentral dalam segala rahmat. Allahu Akbar. Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka siapa orangnya, dari manakah? Atau kita nang ada di sini pada malam hari ini, nang sugih, nang besi harta banyak, nang besi bini banyak, rumah banyak dan sebagainya, tidak lepas daripada jasa Sayyidina Muhammad SAW. Nang paling harap di antara kita bukan nang orang
banyak uangnya, orang yang banyak hartanya, banyak bininya, tapi paling banyak berbuat baiknya dengan Rasulullah, banyak menghimunginya Rasulullah, banyak sholawatnya kepada Rasulullah, banyak memujinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak memuji Rasul, itu yang paling harap. Banyak mencintai Rasul, itu yang paling harap. Banyak bersolat kepada Rasul, itu yang paling harap. Banyak mendatangi majlisnya Rasulullah, itu yang paling harap. Mudah-mudahan kita bertahan tergolong orang yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah dan masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ulun dapat sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun, bagi pian berataan dari kita semuanya. Mudah-mudahan hajat kita berataan kabur, mudah-mudahan besi utang dibayar lunasi utangnya oleh Allah. Nang balum bebini jomblo tarus, mudah-mudahan lepas daripada majlis ini, diberikan jodoh oleh Allah, nang soleha, nang soleh, nang gagah, nang bongas, nang berharta. Amin ya rabbal alamin. Ya, nang berisi masalah apa saja permasalahannya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar berkat Sayyidina Muhammad SAW. Semoga Haji Fadli segala usahanya dilancarkan, dagangannya dilancarkan ya oleh Allah, dan hartanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.